Kika, bajuku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi di channel The Azka Story. Hari ini kita akan kembali belajar tentang materi di kelas 6, yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang merupakan himpunan antara bilangan positif dan bilangan negatif. Yang dimaksud dengan bilangan positif adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan negatif yaitu bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Operasi hitung adalah operasi yang digunakan dalam matematika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan operasi hitung campuran adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah operasi hitung yang terdiri dari beberapa bilangan, kemudian dengan juga beberapa tanda operasi hitung. Misalnya 2 dikali 3 ditambah 4. Itu contoh operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tanda kurung, dan yang kedua adalah tanda operasi hitung itu sendiri. Nah, kenapa ada tanda kurung? Karena di sini operasi hitung campuran ada tanda kurungnya, maka yang harus diutamakan dikerjakan adalah yang di dalam tanda kurung. Nah, kemudian apabila tidak ada tanda kurung bagaimana? Nah, apabila tidak ada tanda kurung, kita harus memperhatikan dua hal juga. Yang pertama dalam apabila terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian itu sama, sehingga yang harus dikerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, sedangkan apabila ada penjumlahan dan pengurangan juga sama, yang harus dikerjakan itu yang di sebelah kiri dahulu. Atau ibu singkat menjadi ku, Kika, bajuku. Ya, ku yang dimaksud dengan ku adalah tanda kurung. Jadi apabila dalam suatu operasi hitung campuran terhadap ada bilangan yang di dalam tanda kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ki artinya sebelah kiri, berarti kerjakan yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian ka dan ba. K di sini maksudnya adalah perkalian dan pembagian. Jadi apabila dalam suatu operasi hitung ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Bagaimana mengerjakannya? Perkalian dan pembagian itu harus didahulukan yang di sebelah kiri. Apabila perkalian di sebelah kiri baru pembagian. Atau apabila pembagian di sebelah kiri maka pembagian dulu. Apabila tidak ada tanda kurung ya. Kemudian juku. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan. Baru setelah kita mengerjakan perkalian atau pembagian, baru kita hitung yang penjumlahan dan pengurangannya. Ingat ya, ku, Kika, bajuku. Kita ke contoh soal. Yang pertama, negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Nah, yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Nah, ini ingat dalam kurung negatif 12 itu bukan tanda kurung yang dimaksud. Tanda kurung di negatif 12 ini merupakan tanda untuk membedakan bahwa dia adalah bilangan negatif. Sedangkan tanda kurung yang dimaksud tadi itu merupakan tanda kurung apabila di dalamnya terdapat operasi hitung. Di sini ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Tadi ku, Kika, bajuku, berarti harus didudukan dulu perkalian. Betul ya, di sini berarti yang ditanda merah ini oleh ibu itu adalah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada negatif 12 dikali 8. Kita gunakan cara bersusun pendek. Kita abaikan dulu tanda negatifnya. Kita hitung dulu 12 kali 8. 8 kali 2 berapa? 16. 6 ditaruh di bawah, 1 di atas ya. Kemudian 8 dikali 1 berapa? 8. Ingat di atas ada 1 ditambahkan. 8 tambah 1 9. Kemudian kita perhatikan di sini. Apabila bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Kemudian apabila bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya adalah
positif. Bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya adalah negatif, dan bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif. Jika sama hasilnya akan positif. Jika beda hasilnya akan negatif. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Nah, di sini negatif 12 dikali 8 berarti beda ya. Berarti jawabannya hasilnya harus negatif. Maka isinya adalah negatif 96 ditambah 40 dikurangi 10. Nah, paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan sekarang. Negatif 96 ditambah 40 dikurangi 10. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Operasi hitung antara penjumlahan dan pengurangan itu sama. Yang harus dikerjakan adalah yang sebelah kiri. Berarti kita kerjakan dulu penjumlahannya. Negatif 96 ditambah 40 dikurangi 10. Nah, di sini jika dalam penjumlahan ya, jika bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya harus positif. Apabila bilangan negatif yang lebih besar, maka hasilnya akan negatif. Kita lihat di sini, negatif 96 dan 40, yang paling besar mana? Negatif 96. Negatif 96-nya itu paling besar, berarti bilangannya hasilnya harus negatif ya. Kita tinggal kurangi saja. 96 dikurangi 40 ya. 6 dikurangi 0, 6. 9 dikurangi 4, 5. Jadi hasilnya 56. Tapi karena tadi bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif 56 dikurangi 10. Nah, ini sudah masuk ke pengurangan bilangan bulat ya. Nah, negatif 56 dikurangi 10 ini apabila kita rubah ke dalam penjumlahan, dia menjadi negatif 56 ditambah negatif 10. Ya, bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif 66. Lanjut, soal nomor 2. 48 dibagi negatif 16 dikali 10 dikurangi negatif 30. Kita harus mengerjakan yang di sebelah kiri dulu. Pembagian dan perkalian itu sama, tapi dikerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti kita kerjakan 48 dibagi negatif 16. Ingat, jika sama hasilnya positif, jika beda hasilnya negatif. Berarti 48 dibagi negatif 16 hasilnya harus negatif. Isinya negatif 3. Kemudian negatif 3 dikali 10 dikurangi negatif 30. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Kita harus mengerjakan dulu perkalian ya. Negatif 3 dikali 10. Negatif 3 dikali 10, ingat, jika sama hasilnya positif, jika beda hasilnya negatif. Negatif 30 dikurangi negatif 30. Nah, apabila kita ubah ke dalam penjumlahan, jadi seperti ini. Negatif 30 ditambah 30. Apabila bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif dan kedua bilangan itu sama, maka akan menghasilkan angka 0. Jadi negatif 30 ditambah 30, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya contoh yang ketiga. 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. 120 dibagi negatif 12. Ingat tadi jika beda hasilnya negatif, betul. Maka hasilnya adalah negatif 10. Kemudian negatif 10 ditambah 24 dikali negatif 10. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Apakah negatif 10 ditambah 24? Tidak, tetapi kita harus mengerjakan dulu yang perkalian. Ya, ingat kukika bajuku. Oke, di sini negatif 10 ditambah 24 kali negatif 10. Ingat, jika sama hasilnya positif, jika beda hasilnya negatif. 24 dikali negatif 10 ya, maka hasilnya negatif 240. Sekarang negatif 10 ditambah negatif 240 hasilnya adalah negatif 250. Dan soal yang terakhir, negatif 70 dikurangi negatif 10 dibagi 10 dikali 12.
Kita mulai dari yang mana dulu? Di sini ada tanda kurung, baru ini ada tanda kurung, ada 2 bilangan, ada 1 operasi hitung, di sana ada tanda kurung, berarti itu yang harus kita dulukan. Oke, kita kerjakan dulu. Jika kita rubah dari negatif 70 dikurangi negatif 10 ini menjadi negatif 70 ditambah 10. Hasilnya adalah negatif 60. Selanjutnya, negatif 60 dibagi 10 dikali 12. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Iya, betul. Di sebelah kiri dulu. Berarti negatif 60 dibagi 10. Ingat tadi aturannya bahwa apabila sama hasilnya positif. Jika beda hasilnya negatif. Jadi, negatif 60 dibagi 10. Hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 dikali 12 hasilnya negatif 72. Bagaimana? Sudah paham? Ingat sekali lagi, dalam operasi hitung campuran bilangan bulat yang harus diutamakan ada 2 hal, yaitu yang pertama tanda kurung, yang kedua adalah tanda operasi hitung. Jadi kita ingat aturannya, kukika bajuku. Dikerjakan dalam tanda kurung, di sebelah kiri penjumlahan dan pembagian sama, tapi harus didahulukan di antara pengurangan dan penjumlahan. Ingat seperti itu. Silahkan kalian jika belum paham, silahkan boleh kalian ulangi kembali video ini hingga kalian paham. Dan jangan lupa di rumah untuk terus tetap berlatih, karena dengan banyak berlatih itu akan membuat kita semakin mahir. Itu saja video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan subscribe untuk terus mendapatkan update mengenai pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.